Selamat sore, sahabat petaniku se-Indonesia. Kita ketemu lagi di Subur Organik. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara menanam timun yang baik dan benar, berbuah lebat, panen 30 hari tiap hari. Nah, saya menanam di tanah berpasir. Tanah ini sudah tanah terbalik, bekas tambang. Di Bangka ini banyak penambang timah, jadi kebetulan tanah ini sudah terbalik. Jarak tanam antar lubang timun 1 meter. Satu lubangnya diisi 2. Nah, ketika dia mati 1, biarin aja. Nah, ketika yang satu lagi ada 2, nah itu dipertahankan. Ketika ada yang mati, baru disulam. Itu poin pertama untuk supaya timun bisa berbuah lebat. Nah, yang kedua, ketika ada cabang atau tunas, tunas ini harus diikat ke atas, jangan dibiarkan ke bawah. Nah, di sini udah ada buahnya, kawan. Nah, di sini udah ada buahnya, udah ada 2, udah ada buah-buah. Karena saya menanam pada tanggal 25, jadi sudah 33 hari. Untuk timun, dia berbuah bisa dipanen umur 33 sampai 36. Nah, ini kita ikat ke atas, kawan. Usahakan timun ini cabangnya melebar, jangan ngumpul di satu tempat. Itu poin-poinnya, kawan. Nah, ini tinggal dililit. Untuk dasaran lubang bibit, kita beri pupuk kandang. Pupuk kandang dasar teh ayam dan kapur kita beri. Satu lubang kurang lebih sekitar 1 kilo. Saya menanam ini satu bungkus timun ini isinya 800 biji. Diperkirakan panen kurang lebih sekitar 3 ton. Dalam menanam timun, yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Karena dalam pemupukan timun ini harus sering. Timun tanaman cepat. Ketika cepat panen, cepat pula dia matinya. Kebanyakan kawan-kawan petani yang lain menanam belum sampai 20 kali panen, tapi tanaman sudah kuning. Kalau tanaman yang saya tanam ini rata-rata 20 hari dia baru kuning, dan berhenti panennya di atas 30 hari. Untuk mencapai 30 hari panen, yang diperlukan adalah pemupukan. Pemupukan yang diperlukan tidak perlu banyak kimia, dia harus diselingi pupuk kandang. Dan cara pemupukannya Senin dan Kamis saya biasa memupuknya. Ketika kita hari Senin memupuk kimia, nanti hari Kamis kita taruh pupuk kandang. Pupuk kandangnya tidak perlu banyak. Ya, dalam 1 kali tanam tuh hanya kita menaruh 2 kali. Dan pupuk kimianya juga tidak perlu banyak. Untuk pupuk kimia di usia 1 bulan ini, dia hanya diperlukan 3 sendok makan di antar tanaman. Setelah kita mengetahui cara tanamnya, kita harus mengetahui hamanya. Hama untuk tanaman timun ketika dia masih kecil adalah kepik yang berwarna pink. Yang kedua adalah semut. Ketika kita menanam atau menaruh bibitnya, kita harus menyemprot sesudah bibit itu ditaruh di lahan. Ketika sesudah disemprot, kepik dan bekicot dia akan segera lari. Untuk pemberian racun bekicot, pakailah racun cibutok. Karena racun cibutok sangat ampuh. Biasakan paginya setelah tanaman sudah tumbuh daun asli, kurang lebih sekitar umur 10 hari. Sesudah dia tumbuh, dia mulai berdaun asli, daun 6, daun 8, dia akan kuat tali. Nah, talinya dia akan segera manjat, maka kawan-kawan harus segera pasang tali untuk timunnya tidak terhambat pertumbuhannya. Sudah dia manjat,
biasanya ada serangan berikutnya adalah serangan ulat. Untuk penyemprotan yang perlu diperhatikan adalah pucuk, kawan-kawan. Penyemprotan cukup di pucuknya saja. Kalau dia terlambat, berarti kita harus dari bawah hantam daunnya. Kalau kita untuk penanggulangan pertama, dia tidak telat di pucuknya saja, karena kupu-kupu akan menelurkan telurnya di pucuk timun kita. Makanya kalau kita cepat mengamati, racun kita tidak banyak pakainya. Kita di berbuah lebat, yang muncul hama kedua adalah lalat buah. Dalam mengatasi lalat buah, kita cukup penyemprotan dengan menggunakan racun lalat adalah Destan. Ya, kita ketemu lagi di Subur Organik. Hari ini saya akan panen timun yang ke-9 hari. Kawan-kawan sudah lihat pohon seperti apa. Untuk sementara ini daun kuningnya belum ada. Nah, ini buahnya, kawan. Sekarang ini harga tergolong lumayan. Saya dalam penjualan sekilo dibayar 4.500. Nah, buahnya udah sampai sini, kawan. Udah separuh nih buahnya. Nah, ketika tanaman sudah panen sekitar 10 hari, kawan-kawan harus hati-hati karena rentan dengan ulat. Kita cari buahnya dulu, kawan. Tadi pagi saya sudah panen, dapat sekarung lebih, kawan. Kurang lebih sekitar 70 kilo, kawan. Cara menanamnya, karena saya dalam menanam timun selalu berumur panjang. Rata-rata di atas 30 lebih hari masa panennya. Ini harus kita angkat, kawan. Kita lilit aja karena tali sudah kita pasang. Seperti ini, kawan. Ya putus nggak apa-apa, kawan. Nah, ini juga ini sangkutin aja, kawan. Di video sebelumnya saya sudah memberitahu bagaimana cara pohon timun bisa berbuah lebat dan banyak. Nah, di sini saya menambahkan poin ketiga, bahwa pohon timun ini memiliki 2 kembang, jantan dan betina. Jadi ketika kita menanam, jarak tanam itu harus jaraknya jangan terlalu dekat. Nah, kalau dia terlalu dekat, daunnya rapat, pasti buahnya tidak jadi. Karena ketika kumbang atau
lebah yang ingin mengawinkan kembangnya tertutup daun. Nah, kembangnya seperti ini kawan. Nah, dia selalu bertingkat kawan. Yang ini betina, yang ini jantan. Yang ini betina, ini jantan. Nah, dia pasti ada yang betinanya lagi. Nah, ketika tidak terjadi perkawinan, dia akan gugur. Nah, seperti ini dia yang gugur kawan. Ini warna kuning kawan. Makanya kalau dia terlalu rapat, risiko dia gugur pasti banyak. Nah, kalau ini yang buah pasti jadi kawan. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini satu buahnya, ini satu lagi. Kawan-kawan bisa lihat buahnya bersusun. Nah, ini yang kemungkinan tidak jadi nih, dililit ke talinya sendiri. Setiap luas ada dia. Nah, biasa saya nanam timun, posisinya harus para-para. Jadi ketika umur di atas 40 hari dia akan ngalar di atas dia, jalar seperti tanaman anggur atau pare. Itu poin ketiga yang sangat penting untuk kawan-kawan ketahui. Dalam pasca panennya, timun ini sangat cepat. Jadi kalau kita metik di jam 10 pagi, nah, kita harus ketemu lagi di jam 10 pagi besoknya. Kalau dia terlewat 1-2 jam atau lebih, buahnya akan besar-besar. Jadi kawan-kawan harus ingat, karena timun kebesaran tidak laku. Kalau di Bangka ini maunya timunnya lurus-lurus. Kalau timun yang seperti ini tidak laku kawan. Di sini ada yang agak bengkok, nah ini nggak laku kawan. Ada satu lagi kawan. Nah, yang modelnya agak-agak aneh. Nah, seperti ini kawan. Ini kan bentuknya agak gendut, kepalanya agak kecil. Seperti itu aja kawan. Nah, ini juga kawan. Dia maunya yang lurus-lurus seperti ini kawan, seperti pipa. Nah, ini juga nggak laku kawan, bilang BS kawan. Kawan harus tahu, gitu, harus ingat setiap tunas ini akan menghasilkan buah. Kawan-kawan lihat sendiri, buahnya ada 3 di sini. Kita harus angkat. Kalau tidak diangkat, buahnya akan rusak. Kawan-kawan sendiri bisa lihat. Nah, daun timun ini adalah daun tua nih. Tapi karena kita cara pemupukannya baik dan benar, daun tua ini tumbuhnya lambat, berwarna kuning. Nah, ini karena terlambat ditaik nih, lambat dinaikin, posisi buah rusak. Nah, makanya segera diangkat. Berbicara tentang menjaga daun timun supaya lama hijaunya, lama kuningnya, kawan-kawan harus sering menyemprot dengan POC Nasa. Untuk sementara ini penyemprotan POC Nasa baru 3 kali dengan dosis 3 tutup ditambah 1 tutup hormonik. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, daunnya masih warna hijau. Panen sudah 9 kali, setiap hari kita panen. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini. Kita akan ketemu lagi di 10 hari berikutnya. Salam organik untuk petani se-Indonesia. Usia 30 kali panen, 30 hari, timun saya masih berbuah
Kawan-kawan lihat sendiri, buahnya masih panjang-panjang, masih segar, pohonnya masih hijau. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, dengan harga yang 4.000 per kilo, saya dibeli tergolong lumayan, karena masih mendapat satu harinya kurang lebih 70 kilo hingga 80 kilo. Timun yang saya sudah panen sudah mencapai 2 ton 400 dalam satu bungkus bibit. Yang bengkok-bengkok ini harus kita panen supaya tidak menghabiskan unsur hara. Kawan-kawan lihat sendiri timunnya, buahnya masih banyak. Kalau kita bertanam ala organik, pohon kita pasti subur dan masih hijau. Buah-buah seperti ini harus kita buang dulu supaya tidak menghabiskan unsur hara. Kawan-kawan lihat, buahnya masih banyak, bakal buahnya. Kawan-kawan lihat sendiri, kawan-kawan lihat pucuknya. Pucuk tanaman timun saya masih besar, bakal buahnya masih banyak. Kita harus sering memupuk secara organik. Sering-seringlah menggunakan POC Nasa. Ini kawan-kawan lihat sendiri, buah bawahnya masih ada. Lihat. Buahnya masih banyak. Wah. Bagi kawan-kawan yang belum pernah menanam timun hingga 30 kali panen, ikutilah video ini karena saya akan banyak memberi pengetahuan bagaimana caranya menanam timun bisa panen hingga 30 hari lebih. Kawan-kawan lihat sendiri, buahnya masih banyak. Nah, yang diutamakan adalah jarak tanam. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya nggak tanam karena bibitnya mati. Kita biarkan saja supaya pohonnya tetap dapat berbuah lebat dan buahnya banyak. Kalau kita taruh rapat, cuma banyak di daun saja. Nah, ini bakal buahnya besok kita panen karena buahnya masih tergolong kecil. Bakal buah sebuah kawan, menunggu hari-hari saja. Nah kawan, kalau kita bikin parah-parah seperti ini kawan, timunnya bergantung lurus panjang. Jadi untuk mencapai 1 kilo cukup 4 butir saja. Nah, kawan-kawan sendiri lihat, sekali metik 2-3 biji. Kita lihat lagi. Nah ini ada lagi kawan, kurang ideal. Ini buah bawah juga masih ada kawan. Ini satu, ini ada lagi satu, ini ada lagi kawan. Anda sendiri. Oke, yang ini masih kecil. Nah inilah cara bertanam saya yang bisa panen hingga 30 kali panen lebih. Bertanamlah secara organik hingga tanaman kita sehat dan tetap berbuah. Untuk video selanjutnya, kawan-kawan tinggal menunggu. Sampai bertemu lagi. Salam subur organik.